Sekolah Masjid Terminal Indonesia atau yang dikenal dengan Sekolah Master Indonesia adalah sekolah bagi anak-anak kaum marginal, anak terjerat hukum, dan anak jalanan yang terletak di samping flyover Arif Rahman Hakim, tepatnya di belakang Terminal Depok, Jawa Barat. Didirikan oleh Bapak Nur Rohim sejak tahun 2000. Bangunan yang dahulu mengandalkan emperan masjid di Terminal Depok kini berubah menjadi susunan kontainer yang dihias dengan cat warna-warni di bagian luarnya. Yuk lebih dekat dengan Sekolah Master bersama Bapak Nur Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rohim, saya selaku pendiri dan pembina di Sekolah Master Indonesia. Sekolah Master ini adalah sekolah alternatif bagi masyarakat marginal. Jadi Depok saat itu sebagai kota pendidikan ya, kota perdagangan dan kota jasa, serta kota pemukiman yang nuansanya religi. Dan di Depok ini banyak perguruan tinggi yang megah, salah satunya adalah UI. Namun di sisi lain banyak, jangankan kaum pendatangnya, yang urbanisasinya, yang warga pribuminya aja tuh yang putus sekolah tuh di BPS-nya, Badan Pusat Statistik itu per kelurahan itu bisa 600 anak gak bisa melanjutkan jenjang yang berikutnya, tidak bisa melanjutkan ke SMP. Ini mungkin karena kota yang baru berdiri saat itu. Depok tanggal 27 April tahun 1999, di mana Depok ini kota penyangga sebenarnya, yang mana banyak banget itu penduduk dari pendatang dari mana-mana. Nah, cuman problemnya mereka ini tidak punya bekal keahlian, skill, dan relasi, serta modal. Sehingga banyak yang dia nyari kerja nggak punya daya saing, dia wirausaha nggak punya modal. Nah, mereka terlunta-lunta, anak-anaknya ini jadi korban ketidakberdayaan keluarganya. Nah, mereka tuh pada berkumpul di pasar, di terminal, di stasiun. Ini pemandangan yang memilukan, di mana di usia-usia segitu tuh usianya harusnya jam-jam sekolah tuh ada di sekolah. Awalnya tuh dari situ. Jadi teman-teman remaja masjid melihat kondisi seperti itu, akhirnya saya bersama teman-teman menginisiasi, menggagas dari berangkat keprihatinan tadi, bagaimana kalau kita mewadahi mereka, kita membuat sebuah komunitas masyarakat terminal, masyarakat termarginal, masyarakat terpinggirkan ini, biar mereka berdaya dengan pendidikan. Artinya kemiskinan ini bisa berantas, salah satu yang cara ampuhnya itu dengan pendidikan. Nah, kita coba membuat sekolah alternatif bagi masyarakat marginal yang awalnya di kios-kios, terus tidak muat lagi, akhirnya numpang di emperan masjid. Kita kerjasama dengan pengurus masjid, anak-anak itu menamakan dengan sekolah terminal ini sebagai sekolah master, itu sekolah masyarakat terminal. Nah, itu dari situ. Akhirnya begitu berkembang, yang awalnya ada 5 klaster anak tuh, anak jalanan, anak telantar, anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak yang beradaban hukum, dan anak-anak cacat dari keluarga miskin. Sekarang dari komunitas asli warga Depok sudah hampir 60-70%-nya malah sekarang ini. Bagaimana cara orang luar sana daftar ini, mekanismenya apa? Simple, cukup datang, isi formulir, apalagi juga kita ada pendaftaran online-nya. Setelah itu datang ke sini verifikasi data. Udah sesuai dengan levelnya nanti, SD, SMP, SMA, atau misalkan dia pindahan, yang penting ada surat pindah atau mutasi, nah itu bisa. Jadi tidak dipersulit lah. Artinya berkas belum ada pun nyusul bisa gitu. Yang penting bagaimana ini sekolah TPA nih, tempat pilihan terakhir, tempat pembuangan terakhir. Jangan sampai mereka gara-gara administrasi, gara-gara dia tidak punya identitas dan sebagainya kita tolak. Mau kemana lagi dia? Jadi intinya mereka mau belajar, mau berubah, mau maju. Udah, ayo sama-sama di sini. Kalau yang di sini aja dari TK sampai SMA hampir 2.500-an lebih. TK, SD, SMP, SMA. Sehingga sampai kita bikin 3 shift. Udah kayak pabrik garmen aja. Shift pagi TK, SD, SMP sampai jam 12 siang sholat berjamaah zuhur kalau yang muslim. Terus dari jam 1 sampai jam 5 sore untuk SMA.
Nanti malam habis maghrib sampai isya itu anak SMP SMA malam yang mereka di luar misalkan harus bekerja bantu orang tuanya. Jadi pelayan toko, ada yang Gojek, ada yang cleaning service, ada yang baby sister, itu sekolahnya malam. Fasilitas sendiri di sekolah master ini saat ini ada apa aja, Pak? Ya, sebagaimana umumnya sekolah, sarana bermain, perpustakaan, ruang lab komputer, juga kelas-kelas sesuai level, gedung TK, SD, SMP, SMA gitu. Selain swadaya, kita juga bikin sektor real berbasis wakaf produktif, artinya kita membangun sektor-sektor usaha yang mana keuntungannya nanti untuk operasional. Juga ada beberapa donasi perseorangan yang silih berganti. Yang berikutnya, alhamdulillah untuk beberapa tahun belakangan ini bagi yang penduduk asli Depok, KTP Depok, kita dapat tunjangan BOS, bantuan operasional penyelenggaraannya itu dari dana APBN. Kita sudah mulai ada dukungan itu. Kalau sebelumnya kan belum disupport. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada ya perhatian dari pemerintah daerah, Kota Depok, provinsi maupun pusat sudah mulai membangun kemitraan dan kolaborasi dengan sekolah master untuk apa istilahnya peningkatan mutu dan operasional selain kesejahteraan para relawannya. Kita kan berbasisnya relawan bukan karyawan. Nah, tantangan-tantangan apa sih Pak yang pernah Bapak hadapi dalam mendirikan sekolah-sekolah anak-anak jalanan ini? Ya, pertama kalau dari siswanya kan memang kebutuhan khusus ya. Anak-anak yang memang pola asuhnya sudah hancur-hancuran dari rumahnya gitu. Jadi yang idealnya harusnya al-ummi madrasatul ula, al-baitu madrasatul ula, ibu rumah adalah sekolah yang pertama, mereka belum dapat itu. Jadi mereka rata-rata anak Jelangkung, Bang Toyib, emaknya Rojali, rombongan Janali, jadi mereka pengasuhan dan pola asuh yang keliru. Sehingga di sini butuh perhatian khusus. Anak-anak ini jablay jarang dileh. Jadi kita sekolah sekaligus rumah kedua bagi mereka. Kita sebagai sahabat anak, sebagai relawan, bagaimana kita menggantikan peran abang-abangan dia, orang tua dia, sebagai omnya, bundanya gitu. Jadi di mana anak-anak ini merasa nyaman dengan kita. Anak-anak itu merasa kehadirannya ada sosok yang bisa menjadi teladan, menjadi figur, role model buat dia. Nah itu, jadi secanggih apapun teknologi, belum bisa menggantikan peran seorang pendidik, seorang pembimbing untuk anak-anak kita itu sebenarnya. Nah, disitulah mungkin kita banyak belajar. Sehingga kita tidak menganggap sesuatu apa istilahnya boleh dibilang hambatan, satu kesulitan. Tapi kita melihat ini adalah sebuah pembelajaran dan itu sebuah tantangan untuk kita termotivasi, kita banyak belajar gitu. Jadi kita mengajar, mendidik sambil kita juga belajar gitu. Jadi ya kita kan banyak ngurusin anak-anak yang terjerat hukum narkoba, juga kita bikin sekolah-sekolah di penjara yang tidak terlupakan. Kita tidak membayangkan anak-anak jalanan, anak-anak yang sudah berapa kali masuk penjara, dia masih bisa menghafal Quran dan menjadi hafiz dan hafidho. Nah itu, di sini kan ada kelas akademis, kelas tahfiz, kelas bisnis. Nah, satu itu. Kedua, ada juga anak-anak jalanan sekarang bisa membangun perusahaan yang menyerap tenaga kerja banyak gitu. Artinya siapapun dia kalau punya kemauan keras, mau berjuang dan berdoa, banyak gitu perubahan-perubahan yang bisa dia dapat dan dia bisa banyak membawa kebaikan, membawa perubahan di lingkungan di mana dia tinggal gitu. Artinya yang tadinya dia jadi bagian dari masalah, dia bisa menjadi penyelesai masalah, meringankan masalah orang lain. Dan dia banyak menyelamatkan, wasilahnya ya, banyak rezeki Allah melalui dia bisa punya karyawan banyak, dia bisa bantu kehidupan orang-orang yang awalnya kebingungan tapi ditampung bekerja di tempat dia gitu. Itu apa ya, satu rasa syukur dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dilupakan ketika murid kita itu bisa menduplikasi, bisa terserang virus kebaikannya dan dia melurarkan kebaikan itu kepada orang lain. Nah itu satu kebahagiaan buat kita para relawan yang ada di sini. Ketika ada murid kita
melakukan sebuah perubahan menjadi gen positif dan agen perubahan di mana dia tempat tinggalnya dia gitu, lingkungannya dia. Pesan dari Pak Rohid sendiri buat kita nih khususnya. Ya, kalau kita melihat satu masalah, jangan ributin masalahnya, tapi bagaimana kita mencari solusi masalah itu dan jadikan masalah itu adalah apa istilahnya isu bersama, dan ayo kita saling kolaborasi, kita berembuk menjadi sebuah gerakan sosial yang bersifat kolektif dalam rangka mencari solusi masalah itu dikerjakan bareng-bareng gitu. Itu salah satunya. Dan jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain satu, dan dia dimanapun kita berada ya kita menjadi orang-orang yang punya rasa kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Jadi yang namanya amal soleh nggak harus dengan materi, nggak harus dengan harta, tapi dengan pemikiran, dengan kita memberikan dukungan, moral, doa, ya kan, juga jaringan yang kita miliki. Ayo kita sama-sama, ini adalah bagian dari persoalan kita yang harus kita jalankan, dan insya Allah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kalau kita ikhlas, penuh dengan pasrah dan tawakal kepada Allah, ini akan menjadi amal soleh buat kita dan akan mengalir senantiasa pahalanya untuk keluarga besar kita dan kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal dulu. Ini menjadi sedekah jariah buat kita semua sebenarnya. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi siapa yang menanam, dia akan yang memanen. Pada dasarnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama, intinya adalah itu kita sedang menabung, kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi berikan yang terbaik kepada siapapun, karena itu akan kembali kepada kita.